Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin tamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bermajelis kita lanjutkan bahasan kita dari bahasan tafsir, yaitu dari tafsir Al-Muyassar, dan kita masih di surah Al-Fatihah, masih di surah Al-Fatihah. Kita sekarang di ayat yang keempat ya. Menurut info kita ayat yang keempat. Yaitu pada ayat Maliki Yaumiddin. Ya, silahkan yang mau membaca siapa? Fadhali Ustaz Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, insyaallah coba baca surat Al-Fatihah. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maliki Yaumiddin. Artinya Iya. pemilik hari pembalasan. Ar-Rabi'ah wa huwa subhanahu wahdahu maliku yaumil qiyamati wa huwa yaumul jazai alal a'mali fi qira'atil muslim li hadhihi ayati. Wa fi qira'atil muslimi li hadhihi ayati fi kulli raq'atin min salawatihi tadhkirun lahu bil yaumil akhir wa hathun lahu ala al-isti'dadi bil amali shalih wal kaffi 'anil ma'asiyat was sayyi'at. Ya, hasbuk ya. Waalaikumsalam. Ya. Ayat keempat ini Allah menyebutkan salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, dari ayat kedua ya, Allah itu sebagai Rabb. Ayat ketiga Ar-Rahmanir Rahim. Dan ayat keempat Allah menyebutkan Allah Subhanahu wa taala adalah raja pada hari pembalasan. Dan di penjelasannya dikatakan yaitu Allah Subhanahu wa taala saja yang menjadi raja pada hari kiamat. Dan hari kiamat itu adalah Yaumul Jaza, hari pembalasan. Pembalasan
alal a'mali, terhadap amal-amal perbuatan. Kemudian seorang muslim ketika membaca ayat ini di setiap rakaat dari sholat-sholatnya, maka menjadi pengingat baginya akan adanya hari akhir. Kemudian juga pemotivasi baginya agar persiapan bil amali sholihi, dengan amal soleh. Kemudian menahan diri, menjauhi dari maksiat-maksiat dan keburukan-keburukan. Ya. Jadi ini sangat jelas ya ayat di sini. Ketika kita membaca ayat ini, maka mestinya hadir dalam hati kita tentang hari kiamat. Dan itu bagian dari keimanan. Keimanan kita akan hari akhir. Yang meliputi keimanan-keimanan tentang kejadian-kejadian yang akan kita lewati. Dan di sini Allah mengabarkan Allah itu raja pada hari pembalasan tersebut. Karena saat itu yang paling nampak kerajaannya Allah Subhanahu wa taala. Yang paling nampak betul-betul sebagai raja ya Allah. Karena saat itu manusia benar-benar berada di dalam kondisi yang sangat mengerikan. Beda dengan di dunia. Di dunia manusia saja ada yang mengaku sebagai Rob. Sebagaimana Fir'aun. Bukan ngaku raja lagi. Ngaku sebagai Rob. Sebagai Rob yang maha tinggi. Tapi pada hari kiamat tidak demikian. Hanya Allah saja dan ya di hari kiamat itu itulah saatnya amalan kita akan dibalas. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah menyebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, jiwa itu akan merasakan kematian. Dan bahwasanya akan disempurnakan balasan kalian itu pada hari kiamat. Karena di dunia itu waktunya kita diuji oleh Allah. Darul ibtila wal imtihan. Tempatnya diuji dan diuji. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah akan menguji kita dengan kebaikan dan keburukan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka selain kita mengimani bahwasanya balasan kita itu nanti pada hari kiamat, sejatinya kita iman juga yang namanya hidup dunia itu ujian apapun kondisi kita.
baik itu dilapangkan ataupun disempitkan. Jangan menyangka ketika dilapangkan itu semata-mata Allah sayang sama kita. Dan jangan menyangka kalau disempitkan itu Allah menghinakan kita. Karena itu anggapan yang tidak benar. Sebagaimana Allah menyebutkan, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ وَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Kata Allah, kalla. Jadi apabila manusia diuji oleh Allah, Allah mengujinya, kami mengujinya. Apabila Rabb-nya mengujinya, kemudian Allah memuliakannya, memberikan nikmat kepadanya, manusia itu merasa Rabbi akroman, Allah sedang memuliakanku. Dan ketika disempitkan rizkinya berkurang, dia mengatakan Rabbi ahanan. Dan anggapan itu kalla, kata Allah, nggak benar. Artinya tidak mutlak kelapangan itu tanda Allah sayang, dan tidak mutlak juga kesempitan itu tanda Allah menghinakan. Nabi SAW dalam salah satu hadisnya menyebutkan, Innallaha idza habba biqaumin ibtalahum. Allah Subhanahu wa taala jika cinta kepada suatu kaum, Allah akan mengujinya. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Jika dia ridho, Allah pun ridho. Jika dia murka, Allah pun murka juga. Karena sebagian manusia, ya, bahkan bisa dikatakan mayoritas, segala sesuatu yang ada di dunia itu pengennya kontan. Di sini yang menjadi pembeda itu keimanan. Keimanan. Seorang bisa semangat bekerja karena dia tahu di akhir pekan atau di awal bulan dia dapat upah. Makanya etos kerjanya tinggi, maksimal, totalitas. Nah, seandainya seorang muslim terhadap amal meyakini, lebih yakin daripada hal itu, maka tentu akan berpengaruh kepada amalnya. Kalau dia yakin nanti di hari kiamat itu ada balasan amal, baik amalan baik maupun amalan buruk, maka akan melebihi etos kerjanya orang yang di dunia. Makanya terusannya dikatakan di sini, wa fi qiraatil muslim li hadhil ayah fi kulli raqatin min salawatihi tadhkirun lahu bil yaumil qiyamah, bil yaumil akhir. Seorang muslim jika membaca ayat ini, ya, pada setiap rakaat salat, paling minimal kita baca 17 kali kan. Itu paling minimal. Belum lagi tambah sholat-sholat sunnah. Itu akan mengingatkan dia akan adanya hari kiamat, hari akhir. Terus karena dia tahu nanti itu ada hari akhir, ada hari pembalasan amal, maka yang dia tumbuhkan dalam jiwanya adalah hal tersebut menjadikan dia semangat untuk bersiap-siap dengan amal, dengan beramal solih dan menjauhkan, menahan diri dari maksiat dan keburukan. Itulah yang dikatakan orang yang cerdas.
Orang yang cerdas itu orang yang mengingat mati dan persiapan menghadapi apa yang akan terjadi setelah kematian. Ini harus dihadirkan, ya. Dan itu akan menambah kekhusyuan dalam sholat. Makanya ketika dikatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Itu berat, ya, kecuali bagi orang yang khusyuk. Kemudian dikatakan di antara orang yang khusyuk itu alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Dia tuh yakin akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepadanya. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam di antara wasiatnya pada salah seorang sahabat radhiyallahu an, kalau kalian sholatlah selayaknya orang yang mau berpisah. Sholatlah seperti orang yang ini tuh sholat terakhirnya, gitu lah. Sehingga maksimal. Jadi hari sekarang itu hari amal. Besok atau akhirat itu hisab. Dan ya kita akan mempertanggungjawabkan di hari-hari yang sangat mengerikan itu. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar, pada mauqif kita menunggu keputusan dari Allah. Pada saat itu saja udah mengerikan. Kita berdiri dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang bulat, sama semua orang. Nggak ada kaya miskin. Ya. Matahari didekatkan, Allah murka saat itu. Maka ya seorang yang merenungkan hal ini ya akan mengisi kehidupannya dengan persiapan menghadapi hari tersebut dengan beramal soleh dan meninggalkan maksiat. Kenapa dengan beramal soleh dan meninggalkan maksiat? Karena amal soleh itu akan menjadi sebab Allah tuh sayang sama kita. Allah tuh ridho sama kita. Dan dikatakan amal soleh jika niatnya karena Allah dan dilakukannya sesuai dengan sunnah Rasulullah. Itu amal dikatakan amal soleh. Dan kenapa menahan dari maksiat? Karena maksiat adalah sebab murka Allah. Baik. Ya. Selanjutnya. Qala Allah Ta'ala Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ay inna nakhussuka wahdaka bil ibadah. Kami hanya mengkhususkan kepadamu dalam peribadatan. Wa nasta'inu hanya kepadamu saja. Hanya kepadamu saja kami mengkhususkan peribadatan. Wa nasta'inu bika wahdaka fi jami'i umurina. Dan hanya kepadamu saja kami memohon pertolongan pada setiap urusan kami. Pada seluruh urusan kami. Wal amru kulluhu biyadik, dan seluruh urusan adalah berada di tanganmu. La yamliku minhu ahadun mithqala dzarrah, dan tidak ada satupun yang berkuasa walaupun sekecil apapun. Wa fi hadhihi al-ayah, dan di dalam ayat ini dalilun ala anna al-abda
la yajuzu lahu Ayasrifa. syai'an min anwa'il ibadah kad-du'a'i wal istighatsati wal dzabhi wat tawafi illa lillahi wahdah. Dalam ayat ini terdapat dalil bahwasanya seorang hamba tidak boleh memalingkan sesuatu pun dari jenis ibadah seperti doa, istighosah, menyembelih, tawaf, kecuali hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wa fiha syifa'ul qulubi min da'i ta'alluqi bi ghairillah. Dan di dalam ayat ini terdapat obat, terdapat penawar bagi hati dari segala penyakit yang berkaitan dengan kecintaan terhadap selain Allah. Wa min amradi riya, dan dari segala penyakit riya, wal ujub wal kibriya, dan dari penyakit ujub dan kibar. Baik. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini maf'ulnya dikedepankan ya. Iyyaka na'budu. Ini menunjukkan makna pembatasan. Artinya hanya kepadamu kami beribadah, berarti kepada selainmu kami tidak beribadah. Dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan, berarti kepada selainmu kami tidak memohon pertolongan. Ya. Makanya dikatakan ayat ini ya, itu inti dari surah ini, bahkan inti dari ajaran Islam, ya. Yaitu tentang ibadah. Kita diperintahkan agar beribadah hanya kepada Allah, dan itu tauhid ya. Itu adalah akidah yang merupakan inti dakwah semua nabi dan rasul. Makanya di tafsirnya dikatakan kami mengkhususkan kepadamu saja dalam beribadah. Ibadah sebagaimana yang diketahui ya, itu kita menghinakan diri kepada Allah. Dengan melakukan sesuatu yang Allah cintai, baik perbuatan maupun ucapan. Dan kita juga memohon pertolongan kepada Allah saja dalam segala urusan kita. Nah, di sini antara ibadah dan isti'anah digabungkan. Sebagian ulama menyebutkan seperti Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah di dalam tafsirnya. Kenapa ibadah atau tidaklah ibadah dan isti'anah dibarengkan? Di sana ada hikmah. Hikmahnya apa? Seseorang itu tidak akan bisa melaksanakan ibadah secara sempurna kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam ibadah pun kita membutuhkan pertolongan dari Allah. Kalau Allah tidak menolong kita, kita nggak akan bisa melaksanakan ibadah dengan maksimal. Dan tanda, di antara tanda seorang itu ditolong oleh Allah atau Allah ingin kebaikan baginya, dimudahkan dalam taat.
dimudahkan dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan, baik yang wajib maupun yang sunnah, baik di kala sendiri ataupun di keramaian. Dan kita meminta tolong kepada Allah dalam segala urusan. Ya. Karena kita lemah. Sampai dikatakan oleh sebagian ulama, orang-orang dulu ya, ketika habis garam saja di dapur itu ingat Allah dulu. Kebergantungan kepada Allahnya kuat. Ingat Allah dulu, ya kemudian ya beli gitu kan. Jadi walaupun kita menempuh sebab ya upaya, tapi tetap di awal itu kita bergantung dulu kepada Allah. Minimal kita katakan ya Allah ini misalnya tadi garam habis, semoga dimudahkan. Karena seluruh aturan itu seluruhnya ada di tangan Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, nggak akan bisa. Seorang manusia itu tidak ada yang bisa memiliki, berkuasa, walaupun sekecil dzarrah. Kemudian di dalam ayat ini terdapat dalil bahwasanya seorang hamba itu tidak boleh memalingkan sedikit pun dari jenis-jenis ibadah kecuali hanya kepada Allah. Seperti doa, minta tolong, istighosah, menyembelih, tawaf. Nah itu nggak boleh dipalingkan atau ditujukan kepada selain Allah. Nah di sini sebagian besar masyarakat umum mudah terjatuh ke dalam kesyirikan di dalam bab ini. Dalam bab berdoa, istighosah, menyembelih atau tawaf. Padahal ajaran Islam dan dengan sunnahnya, dengan petunjuk Nabi, perkara ini sangat sederhana. Doa misalnya ya. Kita diperintahkan oleh Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Dalam ayat yang lain, ud'uni astajib lakum. Dalam hadisnya ad-du'a'u huwal ibadah. Berdoa itu langsung. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung. Bahkan Allah mengabarkan di waktu-waktu tertentu yang memang pada waktu-waktu tersebut doa itu mudah terkabul. Ya. Di sepertiga malam umpamanya atau di waktu-waktu yang lain. Hanya karena masuk subhat ya. Dijelaskan kalau berdoa itu harus, kalau pengen cepat harus berdoa kepada Allah katanya, tapi melalui pelantara. Ya. Sebagian seperti itu. Sebagian lebih parah ya minta langsung ke penghuni kuburan itu. Dan di awal mula sejarah munculnya kesyirikan dari bab ini, sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Asal mula kesyirikan itu dari bab ini. Ketika manusia berdoa melalui pelantara orang-orang soleh saat itu. Ya.
Wad, Suwa, Ya'uq, Yaguth, dan Nasr. Dan berkembang sampai sekarang. Ya. Berdoa meminta kepada Allah melalui wali misalnya yang disebut. Berdoanya kepada Allah, tapi melalui perantara ini. Dan sebagian bukan berdoa lagi kepada Allah, tapi minta langsung ke penghuni kubur itu. Ini lebih parah lagi ya. Dan yang dipinta itu kebanyakan perkara dunia. Mesti itu ya. Mesti yang dipinta tuh perkara dunia semua. Ingin kaya, usaha maju, jabatan lancar, mulus. Itu aja yang dipinta. Nggak jauh-jauh dari itu. Bukannya minta surga, minta istiqomah, tapi perkara dunia. Kemudian tidak memperhatikan juga kalau doa itu ada sebab-sebab dia diijabah dan ditolak. Mestinya itu yang diperhatikan juga. Ya. Jadi ini kalau yang sudah belajar, semoga istiqomah ya dalam menjaga akidah kita. Dalam bab doa misalkan. Dalam istighosah juga sama, minta tolong ketika sempit ya, ketika dalam kondisi terdesak. Bahkan Allah menggambarkan kondisi orang-orang musyrikin terdahulu, kalau mereka itu musyriknya itu ketika kondisi senang, lapang. Adapun ketika kepepet, mereka berdoa kepada Allah. Ketika mereka di atas kapal, terombang-ambing oleh ombak dan badai dan sebagainya, mereka berdoa dengan ikhlas kepada Allah. Ya. Kemudian menyembelih. Nah, ini menyembelih itu nanti ada jatuh beberapa hukum. Ada yang menyembelih jadi ibadah seperti kurban, kemudian akikah, atau dalam rangka kita membagikan makanan untuk tamu umpamanya. Itu jadi ibadah. Atau menjadi mubah ketika kita menyembelih untuk dimakan oleh kita sendiri umpamanya ya. Bahkan ada yang haram jadi syirik ketika sembelihan itu dipersembahkan untuk selain Allah, untuk dewa-dewa, misalnya untuk dewa-dewi, untuk jin penghuni. Ya. Dan ini yang ramai sekarang. Ada yang masang sajen ditendang katanya ya. Jangan ditendang katanya, nanti setannya marah. Ternyata benar banyak yang marah. Nah, itu sajen itu jelas sih hukumnya, tidak diperkenankan. Dan perbuatan menendang sajen, nah itu walaupun tujuannya baik, menyingkirkan kemungkaran, tapi caranya menambah kemungkaran yang lebih besar daripada itu. Dan kenapa juga mesti diviralkan misalkan. Kalaupun mau menyingkirkan, ya singkirkan dengan cara-cara yang tidak akan mengundang keributan. Apalagi misalkan sajen itu disimpan di lahan yang itu lahan milik kita. Itu kan kita berhak. Lebih berhak mau digimanain juga. Kalau di lahan umum ya itu yang bertanggung jawab pemerintah setempat mestinya. Hanya kita yakini tetap sajen itu nggak boleh.
atau menyembelih. Bahkan jelas sekali ya di dalam Kitab Tauhid ada bab ini, orang yang menyembelih untuk selain Allah tuh kena laknat. Dan ada kisah, Nabi mengisahkan ada orang yang karena seekor lalat masuk neraka. Nah, yang dilihat bukan lalatnya. Lalatnya nggak ada harganya gitu. Bahkan ya binatang yang tidak diinginkan kehadirannya. Tapi yang menyebabkan orang ini masuk neraka bukan karena zat lalatnya, tapi keyakinan dia gitu. Keyakinan dia ridho untuk mempersembahkan lalat untuk di acara sakral mereka. Ini di kita ya, banyak di Indonesia yang seperti ini. Karena dasarnya itu mereka ya tidak iman, yang mengatur itu Allah gitu. Panen lancar, bumi dijaga oleh Allah. Makanya kalau seorang itu iman dulu aja kepada rububiyah Allah, nggak akan demikian. Yang membuat subur itu kan Allah Subhanahu wa taala, bukan dewa-dewi. Dan cara bersyukur kepada Allah cukup kita melaksanakan yang diwajibkan. Karena mereka nggak iman nggak tentang Allah itu yang mengatur. Dan tidak iman juga yang memberikan manfaat dan madarat itu Allah. Bukan selainnya. Makanya dikatakan tadi sebelumnya, fal amru kulluhu biyadik la yamliku minhu ahadun mitsqala dzarrah. Itu Allah yang, segala sesuatu itu Allah yang mengatur. Seorang itu nggak bisa. Apalagi dikatakan ini dewi ini nggak ada ya. Itu dongeng-dongeng aja. Hanya memang perkara itu sejak zaman dulu ada. Ya. Ada sejak zaman dulu. Misalnya seperti Allah mengabarkan di surah Al-Jin, ya, bahwasanya sebagian manusia itu meminta perlindungan kepada jin, maka tambahlah jin itu berdosa, menambahkan dosa. Dikatakan di dalam beberapa tafsir, dulu manusia kalau lewat sebuah lembah, kalau ingin aman harus ngasih sesuatu. Kalau di Indonesia sering itu, kalau lewat jalan ini katanya, harus ngebuang rokok gitu. Kasihan sekali ya. Kalau itu diyakini, itu bisa bahaya itu. Awalnya ngebuang rokok, lama-lama ya nggak menutup kemungkinan mempersembahkan sajian juga. Baik. Kemudian tawaf ya. Tawaf itu Allah sudah menjelaskan untuk mensyariatkan tawaf itu ya di Baitullah, di Ka'bah. Adapun di selainnya dengan tujuan mengagungkan, misalkan seperti di makam ya, tawaf, dan itu kejadian. Tawaf mengelilingi makam, mengagungkan penghuni makam itu tidak diperbolehkan. Baik. Kemudian di dalam ayat ini terdapat penawar hati, ya. Penawar hati dari penyakit ketergantungan kepada selain Allah. Kalau kita yakin ya, Allah itu yang berhak diibadahi dan Allah itu yang
atau ya zat yang dimintai pertolongan, kita nggak butuh lagi selain Allah. Baik itu dari kalangan makhluk halus atau dari kalangan manusia. Walaupun diperbolehkan ya kita meminta tolong dalam hal-hal yang mampu manusia itu lakukan. Tapi kalau dalam hal-hal yang tidak mampu, ya kita jangan bergantung kepada selain Allah. Kemudian juga terdapat obat dari penyakit ria, ujub, dan sombong. Karena kita di sini sudah berikrar, ibadah itu hanya untuk Allah. Kalau ria, berarti kita ibadah untuk manusia dong. Menunggu penilaian manusia. Kan ria itu ingin dilihat dengan harapan yang melihat itu memuji dia. Dan dia senang ketika dipuji itu. Atau ujub. Dan sombong. Bagaimana mungkin bisa ujub? Ya? Dia sendiri ditolong oleh Allah. Jadi kalau kita faham perkara ini, ya nggak ada manfaatnya ria. Coba kita ingin dinilai oleh manusia yang sama-sama lemah, yang nggak punya surga, nggak punya neraka. Tapi itu memang ya syaitan berperan di dalam perkara ria itu ya. Ingin diakui, ingin diapresiasi. Nggak enak kalau nggak diakui. Padahal ya cukuplah Allah yang tahu jasa-jasa kita kecil ataupun besar. Kemudian kalau dipikir lagi, ya kita juga mampu berjasa umumnya dalam dakwah, dalam banyak hal. Itu kan atas pertolongan Allah juga. Bukan kehebatan kita. Terus apa yang mau dibanggakan? Gitu. Tapi memang diuji manusia itu dengan perkara itu. Senang pujian, gitu ya. Senang pengakuan. Gak suka celaan. Gak suka kalau nggak dianggap. Tapi itu harus kita hilangkan. Karena bahaya. Nanti orang-orang yang ria itu Allah biarkan. Bahkan disuruh minta pahala kepada orang yang dia tujukan di dunia. Kita ria kita ria ya oleh orang lain. Nanti di akhirat disuruh minta pahala ke orang itu. Kan senang kalau kita dipuji, diakui. Ya senangnya itu bukan menunjukkan Allah ridho gitu loh. Tugas kita tuh bukan bikin orang lain terkesan. Bukan bikin orang lain senang. Bukan. Tugas kita tuh bagaimana ya yang ridho itu Allah. Karena manusia ya, perlu diketahui. Yang namanya penilaian manusia, sebaik apapun kita, pasti ada yang nggak suka. Pasti itu. Makanya kita jangan berharap manusia. Nabi Muhammad SAW yang Allah puji memiliki akhlak mulia dan orang-orang sekitar beliau pun mengakui perkara itu, ya, mengakui Nabi itu memiliki akhlak yang mulia. Tetap ketika beliau berdakwah, mendakwahkan tauhid dan sebagainya, dimusuhi, bahkan dikata-katai, bahkan disebut ya tukang sihir, orang gila dan sebagainya. Jadi yang namanya manusia itu jangan terlalu berurusan dengan perkataan orang. Kecuali kalau kata itu doa kebaikan dan nasihat kebaikan, baru pikirkan. Adapun komentar tentang kita dan sebagainya, itu udah hiraukan aja. Baik pujian atau celaan.
Kadang kita kalau dicela sakit banget gitu ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala saja yang menciptakan kita, yang menciptakan alam semesta, masih ada yang mencela Allah dengan mengatakan Allah itu tiga dan sebagainya. Jadi nggak ada orang yang selamat dari omongan orang lain. Karena seperti itu, ya ketika kita ada yang ngomongin nggak enak, jangan ditanggapin. Nanti nyesek hati kita. Itu namanya nyusahin diri sendiri. Orang yang seperti ini, orang yang ria, atau orang yang baper, itu kasihan ya. Dia nyiksa dirinya sendiri gitu loh. Padahal dia tuh bisa bahagia kalau tidak demikian. Tersiksa oleh pikirannya sendiri. Baik. Ya, selanjutnya. Qala Allah Ta'ala ihdinas siratal mustaqim ay dullana wa arsyidna wa wafaqna ila tariqil mustaqim. Wahai Rabb kami, tunjukilah kami, bimbinglah kami, dan berilah kami taufik pada jalan yang lurus. Wasabbitna alaihi hatta nalqaq, dan kokohkanlah kami di atas jalan tersebut sampai kami berjumpa denganmu. Wahuwal Islam, dan jalan yang lurus itu adalah Islam. Alladzi huwa tariqul wadihul mausilu ila ridwanillahi wa ila jannatih. Dan Islam itu adalah jalan yang jelas, jalan yang terang benderang, jalan yang menyampaikan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kepada jannahnya, kepada surganya. Alladzi dalla alaihi khatamu rusulihi wa anbiya'ihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yaitu jalan yang penutup para rasul dan nabi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menunjukinya. Ala sabila ila sa'adatil abdi illa bil istiqamati alaih, dan tidak ada jalan yang lain dalam meraih kebahagiaan seorang hamba kecuali dengan istiqomah di atas jalan tersebut. Baik. Nah, ini doa ya. Jadi di ayat kelima kita mengikrarkan kita mengikrarkan hanya kepada Allah lah beribadah. Ini isbat ya. Dan tidak beribadah kepada selain Allah. Begitupun memohon pertolongan. Nah, doa itu salah satu bentuk kita memohon pertolongan kepada Allah. Kita berdoa agar dibimbing, ditunjuki ke jalan yang lurus. Ya. Simpelnya, jalan yang lurus itu kita dibimbing mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dibimbing mengamalkannya. Kita dibimbing mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dibimbing mengamalkannya. Dan itu perlu hidayah. Ilmu itu hidayah. Hidayatul irsyad. Kemudian amal itu hidayatul taufik. Itulah jalan yang lurus. Dan di sini makna jalan yang lurus itu banyak ya. Kalau di tafsir ini yang disebutkan itu Islam. Kemudian juga jalan yang lurus itu ya Al-Quran. Kemudian As-Sunnah. Bahkan dikatakan jalan yang lurus itu jalannya para sahabat. Karena Allah sudah ridho kepada mereka. Makanya
cara atau di antara cara untuk mendapatkan hidayah itu belajar ilmu agama. Dan tersebar di kalangan masyarakat, terutama masyarakat yang awam, ya. Ada perkataan, saya mah belum dapat hidayah, gitu ya. Dan dia diam saja. Nah itu dengan kata lain dia sudah, saya nggak mau dapat hidayah, gitu loh. Jadi di balik ungkapan saya belum dapat hidayah, kalau dijelaskan isi hatinya ya saya nggak mau dapat hidayah. Karena hidayah itu selain dipinta juga diupayakan. Di antaranya yang sederhananya dengan belajar. Siapapun ya, seorang muslim, kalau ingin istiqomah di atas hidayah, itu belajar. Belajar yang benar. Kita ambil contoh ketika Nabi Musa alaihissalam berdakwah kepada Fir'aun agar takut kepada Allah. Kemudian beliau sampaikan, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Menawarkan untuk membimbing. Artinya, seorang yang beragama Islam atau baru beragama Islam, atau yang sudah beragama Islam sejak lahir, kalau ingin istiqomah, itu harus terbimbing, harus belajar, mempelajari agama kita. Dan ya ini berat ya. Belajar agama tuh jangan dikira perkara yang ringan. Ini perkara yang orang-orang khusus aja yang diberikan hidayah untuk itu. Makanya syukuri kalau kita masih bisa dimudahkan untuk belajar. Jadi di sini dikatakan, ya Allah tunjuki kami, bimbing kami, dan berikan kami taufik agar berada di jalan yang lurus. Maksudnya ya Allah bimbing kami agar kami istiqomah mengamalkan Islam. Agar istiqomah mengamalkan syariat-syariat Islam. Ya. Dan mengamalkan syariat Islam tidak akan sempurna. Ya. Kecuali dengan pertolongan Allah dan kita belajar mempelajarinya. Bagaimana mungkin kita bisa mengamalkan syariat Islam dengan baik sementara kita nggak tahu apa saja syariat Islam itu. Dan kita juga meminta agar Allah kokohkan kita sampai kita bertemu dengan Allah sampai wafat. Iblis itu berjanji menggoda manusia hatta hin atau ila yaumi yub'atsun, sampai kiamat. Gak nanggung-nanggung menggoda manusia itu sampai hari kiamat. Bukan menggoda manusia sesaat. Gitu ya. Itu menunjukkan kita ini terancam bahaya. Musuh kita targetnya sampai hari kiamat. Kalau kita lengah, ya udah kita akan kalah. Dan di sini dikatakan Shiratal Mustaqim itu Islam, merupakan jalan yang jelas. Yang dengan Islam itu bisa menghantarkan ke dalam keridhaan Allah dan surganya. Ya, agama ya Islam yang Allah ridhoi ya. Inna dina indallahil Islam. Dan berislam itu perlu berilmu. Ya. Perlu berilmu. Ilmu, amal, istiqomah. Ilmu, beramal, istiqomah. Kalau mau ditambah,
tambah lagi dengan menjaga amal. Dalam artian menjaga amal itu menjaga dari hal-hal yang bisa menghancurkannya, menghancurkan pahalanya. Jadi kita minta agar diberikan ilmu bermanfaat, amal, ya, dan istiqomah di atas keduanya. Kemudian juga menjaga amal. Nah, karena penting juga. Allah melarang kita meleburkan amal kita. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Taatilah Allah dan taati Rasulnya, dan janganlah kalian melebur amal kalian. Artinya melakukan hal-hal yang menyebabkan amal kita tuh hangus gitu loh. Banyak ya, seperti syirik, riya, zolim kepada manusia yang belum beres di dunia. Dan jalan ini Nabi, penutup para Nabi Muhammad SAW sudah menunjukinya. Nah ini penting. Islam itu akan benar, keislaman seseorang, kalau dia dalam beragamanya itu sesuai dengan petunjuk Nabi. Karena Nabi sudah menunjukkan. Jadi keislaman seseorang akan benar dan akan diterima kalau sesuai dengan petunjuk Nabi. Makanya Al-Imam Al-Barbahari di poin pertama dalam Syarhus Sunnah, beliau mengatakan Al-Islam huwas sunnah. Jadi Islam itu sunnah. Was sunnah wal Islam. Dan sunnah itulah adalah Islam. Artinya orang yang sudah mengucapkan syahadat, berarti dia sudah sebagai muslim. Nah, nggak cukup gitu loh. Tapi dia harus menjalankan syariat Islam tersebut sesuai dengan petunjuk Nabi. Dan beruntunglah kita, berbahagialah kita. Nabi sudah menjelaskan semuanya. Sudah menjelaskan semuanya, detail tentang agama ini. Bahkan di antara sikap kita terhadap Nabi kan, kita tidak beribadah kecuali atas apa yang beliau syariatkan. Dan Nabi diberikan hak untuk membuat syariat, untuk mengatur. Jadi Islam itu akan baik kalau kita dalam menjalankannya sesuai petunjuk Nabi. Tidak asal-asalan, tidak ngarang-ngarang. Maka di sini dikatakan tidak ada jalan menuju kebahagiaan seorang hamba kecuali dengan istiqomah di atasnya. Bahagia di sini, ya. Jadi kalau kita berbicara bahagia, ukurannya jangan dunia. Ya. Dunia itu relatif. Orang menyangka orang ini bahagia, saling sangka gitu. Dan yang jadi ukuran itu apa yang dia punya biasanya. Itu kalau dunia. Padahal bahagia itu ya nanti di akhirat kalau katakan bahagia itu. Jadi kalau dikatakan bahagia itu nanti. Di dunia ini bahagia itu berputar dengan kesedihan. Makanya segimanapun kita mengondisikan kita ini hidup nyaman di dunia, tetap akan ada masa kita terkena zona tidak nyaman. Dan itu kesempatan kita untuk meraih pahala sabar. Karena ada orang yang berusaha mencari kebahagiaan dengan berbagai macam cara, nggak dapat ternyata. Ya enggak lah di dunia. Kalaupun bahagia ya itu sebagiannya saja.
sebagian dari kebahagiaan yang aslinya. Jadi kebahagiaan yang hakiki itu nanti di akhirat ya. Saya berikan contoh sederhana ya. Dan ini bukan semata-mata dari diri ana ya. Renungkan aja, renungkan dalam kehidupan dunia ya. Ketika kita melihat gemerlapnya dunia, mulai dari barang-barang, makanan dan sebagainya. Kalau kita belum nyoba itu terkesan wah sekali. Dan kalau sudah nyoba, ya di awal-awal kita merasakan kenikmatan. Dengan sering mencoba dan sebagainya. Ujung-ujungnya bosan. Tanda orang koleksi mobil di garasinya puluhan, belasan. Itu karena nggak bahagia. Kalau orang bahagia tuh satu mobil pun cukup. Kecuali dia ya banyak fungsinya. Ketika orang beli mobil satu bosan, beli lagi. Itu berarti nggak bahagia tandanya. Bahagianya tuh kalau dipuji orang umpamanya. Itu barang-barang. Ya. Makanan juga sama. Akan berakhir pada bosan dan akan rusak. Dunia itu akan rusak. Makanan yang kita makan, selezat apapun, ujung-ujungnya jadi kotoran. Makanya ada riwayat, Nabi mengibaratkan dunia itu seperti kotoran. Kemudian barang-barang berharga dan sebagainya. Jadi kalau orang baru bahagia kalau punya barang-barang mewah, makanan yang enak, itu tanda nggak bahagia. Kalau orang yang bahagia mah dengan apapun dia bahagia, karena letaknya di hati gitu loh. Yang menjadikan dia bahagia itu hatinya, bukan apa yang dia ada di sekitarnya, bukan itu, hatinya gitu loh. Ya tentu tidak dipungkiri gemerlapnya dunia, ya secara syahwat kita pasti ingin gitu loh. Pasti ada ingin. Ya kalau ada ingin mau wajar. Cuman kalau kita ambisi, nah itu yang bahaya. Jadi di dunia tuh seperti itu. Kebahagiaan yang kita anggap bahagia. Kalau kita punya ini, punya itu akan bahagia. Nanti akan berakhir ke bosan. Beda dengan di surga. Allah mengabarkan, la yamassuhum fiha nasobun. Gak akan merasa bosan. Di surga itu gak ada bosan, gak ada. Apapun tuh gak bosan. Kalau di dunia bosan, pasti bosan. Ya. Baik tadi ya, berupa makanan, barang-barang, atau tempat tinggal, atau tempat main, dan sebagainya. Itu mesti bosan. Kalau sering gitu ya. Kalau di akhirat tuh enggak. Baik, selanjutnya. Silakan Ustaz Abu Ghifari. Ya, sudah. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أي طريق الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat atas mereka dari kalangan para nabi. Min di sini bisa diartikan dari atau yakni kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Wahum ahlul hidayati wal istiqamati. Maka mereka lah orang-orang yang
telah mendapat petunjuk dan istiqomah. Wala taj'alna mimman salaka tariqal maghdubi 'alaihim. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kami termasuk dari golongan yang menempuh jalannya orang-orang yang dimurkai. Alladzina 'araful haqqa wa lam ya'malu bih, yaitu orang-orang yang telah mengetahui kebenaran akan tetapi mereka malah tidak beramal dengannya atau dengan kebenaran itu. Wahum al-yahudu, mereka itulah orang-orang Yahudi. Wa man kana ala syakilatihi, dan siapa saja yang sejalan di atasnya. Wa qadim wahum alladzina lam yahtadu, dan jangan pula Engkau jadikan kami orang-orang yang tersesat. Wahum alladzina lam yahtadu, ya. Mereka itu orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk. Fadwalu tariq, maka mereka pun tersesat, gitu ya Ustaz ya. Wahum alladzina lam yahtadu an jahlin minhum. Ada itunya enggak kalau di sana? Di sini ini Ustaz di Al-Quran terjemahannya begini. Baik, ulang ya. Wahum alladzina lam yahtadu. Wahum alladzina lam yahtadu. Mereka itu orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk. Wahum alladzina lam yahtadu an jahlin minhum. Orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk ya atas kebodohan, karena kebodohan dari mereka. Kebodohan mereka. Fadwalu tariq, maka mereka pun tersesat. Wahum an-nasara, dan mereka itu adalah orang-orang Nasrani. Wa man ittaba'a sunnatahum, dan siapa saja yang mengikuti jalannya. Wa fi hada du'ai shifa'un liqalbil muslimi min maradil juhudi wal jahli wal dhalal. Pada doa ini terdapat obat penyembuh bagi hati seorang muslim dari penyakit membangkang, kemudian kebodohan dan penyakit kesesatan. Wa dalalatun ala al-a'dhama ni'matin 'ala al-itlaqi hiya ni'matul Islam. Pada ayat ini juga terdapat dalil bahwa nikmat yang paling agung secara mutlak adalah nikmat Islam. Adalah nikmat Islam. Faman kana a'rafa lil haqqi wa atba'alah, maka barang siapa yang mengetahui akan kebenaran dan mengikuti kebenaran tersebut, kana aula bis siratil mustaqim, maka ya, mereka ya, berhak untuk berada di atas jalan yang lurus. Wala raiba an ashaba Rasulillah sallallahu Wala raiba anna. Wala raiba an ashaba Rasulillah sallallahu Bukan anna. Wala raiba anna ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah hum aulan nasi bidzalika ba'da al-anbiya'i alaihimus salam. Mereka adalah manusia yang paling berhak
ya, di atasnya setelah para nabi alaihi salam. Fadallatil ayatu ala maka ayat ini pun menunjukkan atas keutamaan mereka wa azimi manzilatihim dan agungnya kedudukan mereka radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka. Wa yustahabbu lil qari'i an yaqul bis salati ba'da qira'atil Fatihah. Wa yustahabbu lil qari'i dan disukai bagi orang-orang yang sholat untuk mengucapkan amin setelah membaca surah Al-Fatihah. Disunahkan ya. Disunahkan untuk membaca amin. Wa ma'naha Allahumma stajib. Dan artinya adalah ya Allah kabulkanlah doa kami ini. Wa ayatun min suratil Fatihati bittifaqil ulama wa lihadza ajma'u ala adam kitabatiha fil masahif. Dan bacaan amin ini termasuk dari surat Al-Fatihah berdasarkan kesepakatan para ulama. Karenanya mereka bersepakat untuk tidak menuliskannya dalam mushaf-mushaf. Baik. Alhamdulillah. Iya. Nah, ini diantara ayat ditafsirkan oleh ayat ya. Jalan yang lurus tuh gimana? Itu jalannya orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa itu? Para nabi, siddiqin, syuhada, dan sholihin. Itu dijelaskan lagi di surah An-Nisa. Ya. Bukan jalan orang yang dimurkai. Dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Nah, di sini jalan yang Allah berikan nikmat, jalannya orang yang Allah berikan nikmat, itu adalah para nabi, siddiqin, syuhada, dan sholihin. Di sini menunjukkan istilah nikmat, kenikmatan, itu tidak terbatas. Nikmat itu sesuatu yang dirasa enak oleh kita. Kan umumnya manusia dikatakan nikmat itu ya kalau ada hal yang dirasa oleh dirinya. Kenikmatan. Biasanya itu nggak jauh-jauh dengan makan, kemudian syahwatnya. Banyaknya orang menilai nikmat itu demikian. Dan banyak orang menilai orang yang mendapatkan nikmat itu orang yang seperti itu. Ya kasarnya mah dapat materi lah. Padahal ukuran Islam bukan seperti itu. Dan ini terbukti ketika Qarun keluar memamerkan kekayaannya, maka manusia silau mengatakan innahu ladzu hazzin azim. Beruntung nih Qarun nih. Karena melihat kekayaannya. Ya. Padahal ternyata menurut Allah yang diberi nikmat itu ya, adalah orang yang diberikan istiqomah dalam agama, dimudahkan taat. Dan Allah menyebutkan di sini para nabi, siddiqin, syuhada, sholihin. Itulah orang yang Allah berikan nikmat. Dan kalau kita lihat kehidupan para rasul, para nabi, syuhada, sholihin, ada yang Allah uji dengan kesusahan, ada yang diuji dengan
ke lapangan. Dan tetap, walaupun mereka diuji dengan kesusahan, Allah sebutkan, Allah memberikan nikmat kepada mereka. Makanya dikatakan kan, manusia yang ujiannya paling berat itu para rasul, para nabi. Ya. Sidikin, suhada, sholihin. Bisa jadi mereka merasakan hal yang tidak nyaman, tidak enak. Tapi tetap Allah ungkapkan mereka itu diberikan nikmat. Karena sejatinya yang mereka rasakan di dunia berupa kepedihan, ujian, dan sebagainya, itu nggak sebanding dengan nanti balasan di surga. Ya. Nggak sebanding dengan balasan di surga. Artinya, ketika kita oleh Allah dijadikan mudah beramal, taat, ya, mudah mengikuti Nabi, jalannya Nabi. Nah, itulah nikmat yang paling besar. Ya. Dan ketika kita diberikan harta, itu ujian. Betul nikmat, tapi itu ujian juga. Dan kita harus meyakini sebagaimana keyakinan Nabi Sulaiman. Jadi ini karunia Allah, tapi untuk mengujiku gitu loh. Bukan ini karunia Allah karena aku sangat disayang oleh Allah. Bukan gitu. Fahum ahlul hidayah. Mereka itu orang yang sudah di atas hidayah. Kemudian istiqomah, udah teruji. Kemudian kita berdoa di dalam ayat ini. Wala taj'alna mimman salaka tariqal maghdubi alaihim. Kita berdoa kepada Allah agar tidak menjadi orang yang berada di jalannya atau menempuh jalannya orang yang dimurkai. Siapa yang dimurkai? Yaitu orang yang tahu kebenaran tapi nggak mengamalkannya. Itu orang Yahudi. Atau orang yang seperti mereka. Berilmu, tidak beramal. Gitu. Itu dibenci oleh Allah. Orang yang berilmu, tidak beramal itu dibenci oleh Allah. Tidak juga seperti orang yang sesat. Karena bodoh. Ya. Itu orang Nasrani. Dan yang mengikuti mereka. Orang Nasrani ini beramal tanpa ilmu. Sebaliknya dari Yahudi. Kalau Yahudi itu berilmu tapi nggak beramal. Kalau Nasrani itu beramal tapi tidak dibangun di atas ilmu. Dua-duanya celaka. Ya. Dua-duanya celaka. Yang benar apa? Kita berusaha berilmu dan mengamalkannya. Makanya tadi dikatakan di awal ketika membahas ihdinas siratal mustaqim, simpelnya ya tunjukkan kita ya Allah agar mendapat ilmu yang bermanfaat dan mengamalkannya. Karena kita nggak mau seperti orang yang dibenci dan orang yang sesat. Nah, di sini juga kita meminta kepada Allah agar ditunjukkan jalannya orang-orang yang diberikan nikmat. Di sini ada isyarat. Kalau kita ingin istiqomah di dalam hidayah, kita harus bersama dengan orang-orang yang taat. Teman-teman kita orang yang taat juga. Komunitas kita orang-orang yang taat juga. Itu akan membantu kita dalam ketaatan. Seorang itu akan istiqomah di jalan yang lurus kalau teman-temannya baik. Makanya ketika disebutkan di dalam ayat An-Nisa itu ya, orang yang diberikan nikmat itu orang yang taat kepada Allah. Allah tutup ayat itu dengan fahasuna ulaika rafiqa. Itulah sebaik-baik teman. Mereka itulah sebaik-baik teman. Artinya, kalau kita ingin istiqomah, pilih juga teman. Dan yang menyuruh
memilih teman itu Nabi. Nabi menyuruh kepada kita agar selektif memilih teman. Karena teman itu akan memberikan pengaruh. Pengaruh yang baik dan pengaruh yang buruk. Baik. Adapun makna siddiqin, ya, kata Syekh As-Sa'di, siddiqin itu orang yang sempurna kejujuran mereka dalam menerima yang dibawa oleh Nabi. Kemudian mereka pun mengamalkan. Jadi membenarkan, ya, siddiqin, orang yang jujur membenarkan apa-apa yang dibawa oleh Nabi dan mereka mengamalkannya. Kalau syuhada itu orang yang terbunuh, ya. Solihin, ya, orang yang soleh amalnya. Baik. Kemudian di dalam ayat ini atau di dalam doa ini terdapat obat bagi penyakit, obat hati seorang muslim dari penyakit penyimpangan. Karena takut kalau menyimpang ya dibenci oleh Allah nanti. Kebodohan dan kesesatan, berarti harus belajar. Pilih teman dan belajar. Jadi kalau kita mau istiqomah tadi, ya, belajar ilmu agama dan pilih teman. Dan ini ada ayat yang menarik atau ada perkataan yang menarik, bahwasanya ayat ini pun menunjukkan nikmat yang terbesar, yang hakiki, yang mutlak, itu nikmat Islam. Jadi ketika dikatakan nikmat, lihat seberapa komitmen kita menjalankan agama kita. Itulah nikmat. Bukan seberapa besar yang Allah beri kepada kita berupa materi. Bukan semata itu. Maka barang siapa yang mengetahui kebenaran dan dia mengamalkannya, ya, faman kana a'rafu lil haqqi, faman kana a'rafa lil haqqi, jadi barang siapa yang mengetahui kebenaran, wa atba'alah, mengikutinya, maksudnya mengamalkannya, maka dialah yang paling berhak mendapatkan jalan yang lurus. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya sahabat Nabi adalah manusia yang paling berhak untuk itu. Ya. Iya, sahabat itu orang yang paling, kalau mereka tahu kebenaran dari Nabi, mereka paling mudah mengamalkannya, paling baik hatinya, paling mudah untuk tunduk. Maka kita di antara Shiratal Mustaqim itu mengikuti jalannya para sahabat dalam beragama. Mengikuti jalannya para sahabat. Ya. Maka ayat ini menunjukkan keutamaan mereka dan keagungan derajat mereka karena Allah sudah ridho kepada mereka. Ya. Itu tafsirannya. Kemudian disunahkan untuk pembaca dalam sholat setelah baca ayat Al-Fatihah ini membaca amin. Kalau di luar sholat gimana ya sih? Nggak apa-apa. Karena ada doa di dalamnya. Ya. Artinya ya Allah kabulkanlah. Dan ini bukan termasuk surah Al-Fatihah. Makanya tidak ada ditulis. Tapi itulah pembahasan kita dari surah Al-Fatihah. Mulai dari ayat Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan ketika kita sudah mempelajari makna-makna yang terkandung di dalamnya, diharapkan ketika sholat kita lebih bisa menghadirkan hati kita. Ketika kita Maliki Yaumiddin,
yang dipikirkan bukan lagi mimnya 2 harokat, mimnya tipis. Ya. Tapi sudah dipikirkan maknanya. Ya. Sudah dipikirkan maknanya. Bukan berarti juga baca asal-asalan, nggak boleh. Ya, kalau mau latihan tajwid ya belajar tajwid. Gitu. Tapi dalam sholat ya kita munajat kepada Allah. Baik, seperti itu yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Kalau ada yang menambahkan dan bertanya dipersilahkan. Baik, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Insya Allah ada satu pertanyaan di chat Zoom, Ustaz. Assalamualaikum. Banyak terjadi bencana di daerah-daerah yang salah satu penyebabnya adalah kesyirikan. Apa yang harus dilakukan oleh seorang penuntut ilmu yang tidak memiliki kemampuan untuk menghilangkan kesyirikan dengan lisannya, agar di daerah tempat tinggalnya, agar Allah tidak timpakan bencana ke daerah yang kita tinggal? Baik. Ya. Memang demikian ya. Penyebab kerusakan di muka bumi itu karena dosa dan maksiat. Makanya ketika dikatakan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi. Dijelaskan di dalam tafsir itu wala tufsidu fil ard, jangan merusak di muka bumi itu dengan berbuat syirik kepada Allah. Jadi banyak orang nggak sadar ketika berbuat syirik itu mengundang azab Allah. Ya. Maka itu yang harus diyakini. Ya. Karena kesyirikan itu maksiat yang paling besar di atas maksiat yang lainnya. Ya, tugas kita pertama ya kita fahamkan paling minimal dengan kata sederhana. Misalnya kita tahu di daerah kita ada yang seperti itu. Kita sampaikan umpamanya bahwasanya perbuatan tersebut tidak ada di dalam agama kita. Misalkan ke saudara kita. Kalau kita tidak ada ruang untuk berdakwah secara luas di daerah kita, umpamanya kita ngasih kajian, kalau tidak ada peluang untuk itu, ya minimal keluarga kita yang ada di sana. Atau kepada orang-orang yang mampu kita berbicara kepadanya, kita sampaikan jangan melakukan perbuatan tersebut. Gitu. Dan pasti jawaban mereka ini sudah kebiasaan kita dari dulu. Ini sudah nenek moyang. Ya itulah yang akan kita dengar. Sebagaimana Allah mengabarkan kalau kita berdakwah pasti di antara jawabannya itu. Ini adalah sudah menjadi adat kebiasaan. Ya, yang paling penting kita berdakwah. Adapun hilang atau tidak kesyirikan itu banyak hal yang terkait dengannya. Seperti Nabi SAW di awal-awal dakwah, bahkan dalam kurun waktu yang cukup lama, itu patung-patung masih di dalam Ka'bah. Sampai ketika Fathul Mekah itu kan, ada 360 patung itu. Ini patung loh. Di awal-awal, ya, karena agama Islam masih lemah dan sebagainya, hanya bisa menjelaskan aja. Tugas kita hanya bisa menjelaskan. Adapun menghilangkan total kesyirikan itu banyak hal yang berkaitan dengannya. Allahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, insyaallah nakhtim ya Ustaz. Intahina. Baik, alhamdulillah, semoga yang sedikit bermanfaat dan bisa kita amalkan ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Insyaallah pekan depan jadwal qiraah Imam Asim bagi yang ingin membaca silakan disampaikan di grup ya. Oh iya, Anda juga lupa kemarin sampai
apa namanya, surat